Setelah 1 bulan dinas di luar negeri, istri Gavin pulang dalam keadaan mual-mual. Akhirnya, istrinya mengaku sedang hamil anak mereka. Namun, ketika bayinya lahir, Gavin terkejut melihatnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum memulai ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Langit Jakarta sore itu berwarna jingga pekat, seolah-olah tumpahan cat akrilik yang meluap dari kanvas seorang seniman. Gavin, seorang desainer grafis yang bekerja dari rumah, menatap cemas ke arah papan jadwal keberangkatan dan kedatangan di Bandara Soekarno-Hatta. Tangan kanannya menggenggam erat sebuah kotak makan berisi nasi ayam teriyaki, makanan kesukaan istrinya. Di saku celananya tersimpan selembar daftar periksa yang sudah ia centang seluruhnya. Rumah sudah bersih, bunga segar diletakkan di vas, dan lilin aromaterapi rasa lavender sudah disiapkan. Semuanya demi menyambut Alia, istrinya, yang sudah 1 bulan penuh menjalankan tugas penelitian di sebuah negara terpencil di Afrika. 1 bulan tanpa Alia terasa seperti 1 tahun. Rumah yang biasanya ramai dengan tawa dan diskusi mereka, kini terasa dingin dan sepi. Sebagai desainer grafis lepas, Gavin terbiasa bekerja di rumah. Tapi tanpa kehadiran Alia, rasanya seperti bekerja sendirian di dalam sebuah gua. Dia rindu aroma parfum istrinya, tawa renyahnya, dan bahkan kebiasaan Alia yang sering meninggalkan buku-buku penelitiannya berserakan di mana-mana. Penerbangan yang membawa Alia akhirnya mendarat. Jantung Gavin berdegup kencang. Ia berdiri tegak di dekat pintu kedatangan. Matanya menjelajahi setiap wajah yang keluar. Setelah beberapa saat, ia melihatnya, Alia, istrinya, berjalan ke arahnya. Namun, ada yang berbeda. Alia tidak menoleh ke kiri atau ke kanan seperti biasanya. Bahunya merosot, langkahnya gontai, dan wajahnya tampak kelelahan. Bahkan, lebih dari biasanya. Lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas. Alia yang ia kenal selalu ceria dan penuh semangat, kini tampak seperti cangkang kosong. Ketika Alia semakin dekat, Gavin melambaikan tangan. Senyumnya mengembang lebar. "Alia," serunya. Alia hanya menoleh sekilas. Senyum tipis, nyaris tak terlihat. Begitu ia sampai di hadapan Gavin, tanpa pikir panjang Gavin langsung menghambur untuk memeluknya. Ia ingin memeluk erat, menenggelamkan semua rindu yang sudah lama membuncah. Namun, di luar dugaan, Alia menolak. Ia mengangkat tangan, seolah-olah menciptakan penghalang tak terlihat. "Jangan!" bisik Alia. Suaranya serak. "Aku capek banget." Hati Gavin mencelos. Ia menurunkan tangannya, senyumnya memudar. "Oh, iya, tentu. Maaf." Ia mencoba mengerti. Alia pasti sangat lelah setelah perjalanan panjang dan melelahkan. Ia pun mengambil koper Alia, dan mereka berjalan dalam keheningan yang canggung menuju mobil. Di mobil, Alia lebih banyak diam, hanya sesekali menjawab pertanyaan Gavin dengan gumaman singkat. Setibanya di rumah, Gavin sudah menyiapkan semuanya dengan sempurna. Ada lilin aromaterapi, hidangan kesukaan Alia yang sudah dihangatkan, dan kamar yang rapi. "Lihat, aku bereskan semua," kata Gavin penuh semangat, berharap bisa mengembalikan keceriaan Alia. Namun, Alia hanya melihat sekilas ke sekeliling rumah, lalu langsung melangkah ke kamar tidur. "Aku mau istirahat," katanya pelan. Ia menutup pintu. Hari-hari berikutnya berlalu dengan aneh. Alia kembali bekerja, tapi ia menarik diri. Ia tetap pergi ke kantor setiap pagi dan pulang di malam hari. Tapi interaksi mereka minim. Mereka makan malam dalam keheningan, dan Alia seringkali menghabiskan waktu di kamar sendirian. Gavin mencoba mengajak bicara, bertanya tentang perjalanannya, tapi Alia selalu menjawab dengan singkat, "Aku capek," atau "tidak ada yang menarik." Gavin yang penuh kasih dan pengertian pun mencoba maklum. Ia berpikir Alia hanya butuh waktu untuk pulih dari jet lag dan kelelahan mental. Suatu pagi, saat mereka sarapan, Alia tiba-tiba berlari ke kamar mandi. Gavin mendengar suara muntah dari dalam. Ia segera menghampiri. "Alia, kamu kenapa?" tanyanya khawatir. "Apa makanannya tidak enak?"
Alia keluar dengan wajah pucat. Tidak, apa-apa. Aku cuma masuk angin, jawabnya, memaksa senyum. Aku baik-baik saja. Gavin tidak puas. Tapi ia tidak bisa memaksa Alia. Setelah beberapa hari, dan kejadian muntah-muntah itu terus berulang, Gavin mulai semakin khawatir. Suatu hari, saat Alia sedang bekerja di kantor, Gavin memutuskan untuk membersihkan kamar. Ia ingin membuat kamar mereka lebih nyaman. Agar Alia merasa lebih baik, ia merapikan laci di samping tempat tidur Alia, dan tanpa sengaja, tangannya menyentuh sebuah kotak kecil. Ia membukanya, dan di sana, tergeletak sebuah tespek dengan 2 garis merah yang jelas. Gavin membeku. 2 garis. Hamil. Pikirannya langsung melayang ke bulan lalu, tepat sebelum Alia pergi. Mereka memang sempat bermesraan. Dan saat itu Alia berkata, "Semoga saja kali ini berhasil." Gavin tidak berpikir aneh-aneh. Wajar jika seorang istri ingin memberikan kejutan pada suaminya. Apalagi ini adalah kabar yang sangat membahagiakan. Ia tidak meragukan istrinya sedikit pun. Jantungnya berdetak kencang. Kali ini bukan karena kekhawatiran, tapi karena sukacita yang meluap-luap. Terjawab sudah. Istrinya tidak sakit, tapi sedang hamil. Pantas saja, dia sering muntah-muntah dan mudah lelah. Saat Alia pulang sore itu, Gavin sudah menunggunya di ruang tengah. Ia memegang tespek di tangannya, memasang wajah pura-pura marah. Alia masuk, dan begitu melihat wajah Gavin yang serius, langkahnya terhenti. "Ada apa?" tanyanya pelan. Matanya dipenuhi ketakutan. Gavin mengangkat tangannya, memperlihatkan tespek itu. "Ini apa, Alia?" tanyanya dengan nada menantang yang dibuat-buat. Wajah Alia memucat, matanya membesar. Ia tampak seperti rusa yang terjebak di lampu sorot, tidak bisa bergerak maupun bicara. Ia hanya menatap tespek itu. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia tidak menjawab, dan rasa bersalah mulai terlihat jelas dari ekspresi wajahnya. Gavin melihat ekspresi itu, dan langsung membuang aktingnya. Senyumnya mengembang, ia menyingkirkan tespek itu dan menghambur memeluk Alia. "Kenapa kamu merahasiakannya?" bisiknya dengan gembira. "Apa kamu ingin memberikan kejutan?" Gavin memeluk Alia erat-erat, menenggelamkan wajahnya di bahu sang istri. Alia tidak menjawab, ia hanya menangis. Isakannya pecah di dada Gavin. Tangisannya begitu keras, penuh emosi yang tak bisa dijelaskan. Gavin berpikir, Alia menangis bahagia, karena akhirnya mereka akan menjadi orang tua. Ia tidak mengerti mengapa Alia menangis begitu pedih. "Jangan menangis. Ini kabar gembira," bisik Gavin, membelai punggung Alia. Sejak saat itu, Gavin semakin menjaga Alia. Ia melarangnya melakukan pekerjaan rumah yang berat, menyiapkan makanan bergizi, dan memijat kakinya setiap malam. Ia membaca buku-buku tentang kehamilan, dan membeli berbagai kebutuhan bayi. Ia bahkan mulai mendesain kamar bayi, merencanakan setiap detail dengan teliti. Hari-hari berlalu, dan perut Alia semakin membesar. Gavin semakin antusias, mempersiapkan segalanya. Ia sudah membeli berbagai kebutuhan bayi, mulai dari ranjang, pakaian, hingga mainan. Seolah-olah seluruh hidupnya hanya berfokus pada kedatangan buah hati mereka. Namun, di tengah semua persiapan itu, satu hari sebelum persalinan, Alia tiba-tiba menjadi lebih manja. Ia tidak mau lepas dari Gavin. Ia terus memeluk lengannya, meminta Gavin untuk menemaninya kemanapun. Saat malam menjelang, Alia duduk di samping Gavin, sambil menggenggam tangannya erat. Matanya berkaca-kaca, penuh kesedihan yang tak dapat ia sembunyikan. "Maaf Gavin," bisiknya. "Maaf untuk semuanya." Gavin bingung, ia membalas genggaman tangan Alia. "Kamu tidak melakukan kesalahan apapun sayang." Alia hanya menggelengkan kepalanya. Air matanya jatuh membasahi tangannya. Ia lalu berkata, "Terima kasih sayang, terima kasih untuk semua cinta yang sudah kamu berikan. Kalau nanti ternyata aku tidak selamat." "Hus, jangan bicara seperti itu," potong Gavin. Nadanya tegas dan penuh kekhawatiran. Ia segera menarik Alia ke dalam pelukannya. "Jangan melantur, kamu akan baik-baik saja." Gavin memeluknya erat, mencoba meyakinkan Alia, dan juga dirinya sendiri,
bahwa semuanya akan berjalan lancar. Kita akan menjalani ini bersama. Jangan pernah berpikir hal-hal buruk. Alia hanya mengangguk lemah. Air matanya terus mengalir tanpa suara, sambil terus-menerus berbisik, "Maaf Gavin, dan terima kasih." Di hari persalinan, Alia yang tiba-tiba drop, dilarikan ke ruang operasi. Suara tergesa-gesa tim medis bergema di koridor. Sementara Gavin, yang tidak diperbolehkan masuk, terpaksa menunggu di luar. Detik-detik berubah menjadi jam-jam yang tak berujung. Hingga akhirnya pintu terbuka. Seorang dokter keluar. Wajahnya muram. Ia tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Gavin sudah tahu. Dunianya yang cerah dan penuh harapan runtuh seketika. Berubah menjadi abu-abu gelap. Ia ambruk di kursi tunggu. Menolak percaya bahwa wanita yang dicintainya, belahan jiwanya, telah pergi. Setelah mendengar kabar duka itu, dengan langkah gontai, ia berjalan masuk ke dalam ruangan. Pemandangan di dalam ruangan itu terasa tidak nyata. Alia terbaring kaku di atas ranjang, wajahnya pucat, begitu damai, seolah-olah ia hanya tertidur pulas. Namun, keheningan yang menyelimuti tubuhnya adalah bukti yang tak terbantahkan. Gavin ambruk di sisi ranjang, menggenggam tangan Alia yang terasa dingin. Ia menunduk, mencium tangan itu berulang kali, isakannya pecah, memenuhi ruangan. "Alia, kenapa kamu pergi? Kamu janji akan baik-baik saja." Bisiknya di antara tangisannya, seolah berharap istrinya akan membuka mata dan menjawab. Rasa sakit itu begitu nyata, begitu menusuk, melumpuhkan seluruh inderanya. Kemudian Gavin merasa ada tangan lembut menyentuh bahunya. "Tuan Gavin," bisik suara seorang perawat. Gavin mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata, mengangguk lemah. Bayinya lahir dengan selamat. Dia benar-benar kuat. Perawat itu dengan ragu mengulurkan bayi yang terbungkus selimut. Gavin mengusap matanya yang buram, mencoba fokus. Tangannya gemetar. Saat menyentuh bayi itu, ia ingin melihat fitur Alia di sana. Tapi, yang ia lihat bukan wajah yang ia harapkan, bukan kulit putih bersihnya, bukan hidung mancung Alia, dan bukan rambutnya yang lurus. Ia melihat mata yang tertutup rapat, kulit yang jauh lebih gelap dari kulitnya dan kulit Alia. Rambutnya hitam dan keriting, hidungnya pesek, dan bentuk wajahnya memiliki ciri-ciri ras Afrika. Sebuah pukulan telak yang membuat Gavin membeku. Gavin terhenyak. Ia menatap perawat itu dengan mata melebar, penuh keterkejutan. "Ini bukan anak saya," katanya dengan suara serak. Ia tidak bisa percaya. Ia marah. Ia merasa dibohongi. Ia menuduh perawat itu salah membawa bayi. "Tuan, ini benar-benar anak istri Anda," kata perawat itu dengan lembut. Gavin bingung. Pikirannya kosong. Sebuah bisikan mengerikan muncul di benaknya. Apakah Alia berselingkuh? Apakah semua kelelahan dan kesedihan itu karena ia merasa bersalah? Ia mencoba menepis pikiran itu. Ia tidak bisa menuduh istrinya yang baru saja meninggal. Itu terlalu kejam. Ia memaksa dirinya untuk fokus pada pemakaman istrinya. Di hari pemakaman, keluarganya datang. Mereka melihat bayi itu, dan raut kekecewaan terlihat jelas. Adik iparnya mendekat. "Gavin, kamu tahu ini bukan anakmu," bisiknya. "Kenapa tidak berikan saja ke panti asuhan? Lupakan saja." Hati Gavin terasa sakit. Ia menatap bayi mungil itu yang tidur dengan damai. Meskipun bukan dari darahnya, bayi ini adalah peninggalan Alia. Ia tidak tega. "Tidak," jawabnya tegas. "Dia akan tetap bersamaku." Ia mempekerjakan seorang perawat bayi profesional untuk membantunya. Sekitar seminggu setelah kematian Alia, Gavin masih berduka. Ia sering duduk di kamarnya, memeluk foto Alia. Air mata terus mengalir. Ia masih bertanya-tanya, siapa ayah dari bayi ini? Mengapa Alia merahasiakannya? Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Seorang wanita berdiri di depan pintu. Ia memperkenalkan diri sebagai Indah, teman dekat Alia yang juga ikut ke Afrika. "Saya datang untuk memberitahu sesuatu," katanya. "Ini adalah rahasia antara saya dan Alia, dan saya pikir Anda harus tahu." Indah mulai bercerita. Suatu malam, di Afrika, Alia terlambat pulang.
Setelah makan malam dengan tim, ia berjalan di jalanan yang sepi, ketika seorang pemuda lokal yang mabuk menyerangnya. Saat itulah, Alia dilecehkan. Kami sudah melaporkannya ke polisi. Indah melanjutkan. Suaranya bergetar. Alia sangat syok. Ia tidak mau ada orang yang tahu. Ia takut Anda akan meninggalkannya jika tahu apa yang terjadi. Gavin ambruk ke sofa, air matanya tak bisa dibendung. Semua potongan puzzle yang selama ini ia kumpulkan, akhirnya menyatu. Kelelahan, kesedihan, muntah-muntah, tangisan, dan rasa bersalah Alia. Semua itu bukan karena ia berselingkuh, tapi karena ia menanggung trauma yang luar biasa sendirian. Gavin menangis pilu. Menyesal pernah menuduh istrinya berselingkuh. Meski hanya di dalam hati, ia merasa sangat bersalah dan menyesal. Setelah Indah pergi, Gavin berjalan dengan gontai ke kamar tidur mereka. Ia mulai membereskan buku-buku penelitian Alia. Ia melihat-lihat tumpukan buku yang dulu sering ia keluhkan berserakan. Di bawah tumpukan itu, ia menemukan sebuah buku bersampul kulit tua. Ia membukanya. Tangannya gemetar. Halaman-halaman itu dipenuhi tulisan tangan Alia. Itu adalah buku harian Alia yang ia bahkan tidak pernah tahu. Di halaman terakhir, Alia mencurahkan ketakutan tergelapnya. Ia menulis tentang malam yang mengerikan itu, tentang betapa ia merasa hancur dan kotor. Ia takut, sangat takut, bahwa Gavin akan meninggalkannya jika tahu kebenaran ini. Ia sebatang kara, dan Gavin adalah satu-satunya pelabuhan hatinya. Rasa bersalah dan rasa malu, seperti monster yang terus menggerogotinya. Ia merasa tidak pantas untuk kasih sayang Gavin. Dan setiap kali suaminya menunjukkan kebaikan, ia merasa semakin hancur karena menyembunyikan rahasia ini. Di bawah semua ketakutan itu, ada satu harapan yang tulus dan memilukan. Ia menuliskan doanya, sebuah permohonan yang keluar dari lubuk hatinya. "Aku hanya ingin kamu bahagia, Gavin," tulisnya. "Dan aku berharap suatu hari nanti, aku bisa memberimu buah hati yang bisa menjadi pelengkap keluarga kita. Aku berharap kamu bisa memaafkanku atas semua yang terjadi. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik." Air mata Gavin membasahi pipinya, menetes tak terkendali. Di atas kertas usang itu, ia memeluk buku harian itu erat-erat ke dadanya, seolah-olah memeluk Alia yang sudah tiada. Isakan pilunya memenuhi ruangan. Rasa penyesalan yang mendalam menghantamnya, menusuk lebih dalam daripada pisau manapun. Ia sempat meragukan Alia, menuduhnya tanpa bukti, padahal istrinya sedang berjuang menanggung beban trauma sendirian. Betapa egoisnya ia. Gavin bangkit, langkahnya gontai, membawa buku harian itu bersamanya. Ia berjalan menuju kamar bayi yang remang-remang, diterangi lampu tidur. Di sana, bayi mungil itu terbaring dengan damai di dalam ranjang. Napasnya teratur dan tenang. Dunia Gavin yang semula hancur, kini terasa lebih hening. Ia berdiri di sana untuk waktu yang lama, hanya menatap makhluk kecil itu. Ia mencondongkan tubuhnya, menatap wajah mungil itu. Ia melihat kulit yang hitam, hidung yang pesek, dan rambut yang keriting. Namun, kali ini, ia tidak lagi melihat wajah orang asing, atau wajah yang asing. Ia melihat Alia. Ia melihat perjuangan, kekuatan dan cinta tak bersyarat yang Alia miliki. Bayi ini adalah warisan Alia. Bukan hanya warisan biologis, tetapi warisan cinta yang tulus, dan pengorbanan yang tak terucapkan. Dialah anak Alia, anak yang ditinggalkan untuknya. Gavin membelai pipi bayi itu, air matanya menetes di wajahnya. "Maafkan aku sayang," bisiknya. "Maafkan aku karena pernah meragukanmu dan ibumu." Ia berjanji akan membesarkan anak itu. Ia akan memberinya semua cinta yang ia miliki. Bukan hanya karena ini adalah warisan dari Alia, tapi karena bayi ini adalah anak dari orang yang ia cintai. Dan di mata Gavin, bayi ini adalah anugerah terindah yang ditinggalkan oleh sang istri.